apa kabar? Kita lagi ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, kalau Anda tanya, saya tanya ya, karena ini sekarang banyak sekali kontroversi di media dan media sosial bahwa kan Pak Agus Raharjo menyatakan bahwa dia bertemu dengan Pak Jokowi dan diminta membatalkan eh, eh, kasusnya Setia Novanto gitu ya, menghentikan kasus Setia Novanto. Tapi Istana membantah lewat staf khusus, membantah. Kemudian yang lebih menarik Pak Mensesnek yang hadir dalam pertemuan itu dia menyatakan dia tidak ingat bahwa ada pertemuan semacam itu. Kalau saya tanya pada Anda, ini Pak Jokowi juga ada membantahnya gitu. Kalau saya tanya Anda percaya Pak Agus atau lebih banyak percaya pada Pak Jokowi? Dan kalau Anda percaya pada Pak Jokowi, alasannya apa? Kalau Pak Agus, alasannya apa? Gitu pertanyaannya. Saya percaya pada Pak Jokowi bahwa Agus itu berbohong. Mhm. Itu. Oke, Tetapi alasannya. pada saat yang sama, orang sudah katakan kalau Jokowi bilang A itu artinya B. Jadi Oke. kalau dia tuduh Agus berbohong, sebetulnya dia tuduh Agus benar. Kan itu Oh, gitu logikanya. Oke. rumusnya begitu. Dan sebetulnya ini isu yang mau dibantah dengan cara apa? Kalau Hmm. mau laporkan, jadi bantahan Pak Jokowi justru akan menjembratkan dia tuh. Dia terjerembab di dalam bantahan dia sendiri tuh. Karena pada akhirnya Jokowi kena ulu hatinya tuh dengan isu ini. Dan itu berbahaya sekali karena Hmm. mungkin setelah dia lengser Oktober itu akan dipersoalkan bahwa Jokowi pernah mengintervensi dan itu bahaya dan itu hal yang bisa menimbulkan delik baru. Kalau sekarang mungkin agak susah itu karena Jokowi masih kuasa. Walaupun kalau PDIP berani, ini adalah fakta baru. Jadi kan aja Agus itu sebagai whistleblower dan pasti akan ada juga orang-orang KPU bahkan KPU dan KPK di dalam itu yang akan buka bahwa Jokowi mengintervensi KPU, Jokowi mengintervensi KPK, Jokowi mengintervensi MK. Jadi semua lembaga negara diintervensi oleh Jokowi. Bahwa Jokowi mengintervensi Golkar, mengintervensi P3 dalam soal pemilihan pemilihan ketua umum kita juga udah tahu. Tetapi oke itu urusan politik lah. Salah sendiri kenapa mau diintervensi. Tapi lembaga-lembaga negara yang diintervensi Jokowi itu nggak tanggung-tanggung. Mahkamah Konstitusi, KPU, Hmm. KPK. KPK. Hmm. Itu kan betul-betul perbuatan tercelah kan. Jadi mestinya itu udah diimpeach itu. Kalau di negara-negara beradab ya Jokowi udah lama dijatuhkan, diturunkan karena udah kelewatan itu masuk dengan kekuasaan untuk mengacak-acak hukum kan itu problemnya di situ kan. Jadi kita kembalikan pada elit politik sekarang ini mau nggak mereka bongkar ini? Kalau nggak ya sama aja itu artinya bolot juga nih elit-elit politik mau ketua Golkar ke ketua partai manapun yang berkoalisi di situ tuh bahkan PKB kita minta untuk lanjutkan itu sebagai upaya untuk mengajukan semacam ya satu hak interpelasi pada presiden tuh. Dan Pak Agus saya kira nggak akan mundur dari soal itu. Ya, Kecuali ya. tekanannya besar banget dan itu berakibat pada keselamatan dia tuh bahkan pada soal itu karena Agus pasti udah hitung bahwa dia pasti akan diperkarakan tuh atau dimanipulasi keterangan kita tapi publik udah tahu bahwa ini paralel dengan apa yang dilakukan Jokowi di MK dan di KPU. Jadi betul bahwa apa yang diucapkan Pak Agus itu dari awal memang kita tahu bahwa Jokowi mengintervensi KPK. Ya, dan apalagi kemudian belakangan kan juga ada pengakuan dari Sudirman Said ya dalam kasus yang sama sebenarnya Nah juga. ya, Ya, dan saya kira Sudirman Said kalau Sudirman Said malah mengaku dia punya catatan-catatan itu. Meskipun kemudian juga dibantah oleh staf khusus dari Pak Jokowi dan kemudian ketika saya tanyakan pada Pak Jokowi bagaimana ini soal bantahan dari staf khususnya, kata Sudirman Said dia santai yang ketemu saya kok yang bantah staf khusus katanya begitu. ya itu intinya bahwa apapun orkestrasi yang dibikin di istana mau staf khusus ke mau khusus jadi staf itu nggak ada pengaruh lagi bahwa opini publik udah terbentuk dan orang akan ingat terus bahwa Jokowi pernah melakukan perbuatan tercelah justru ketika dia diminta untuk melindungi integritas dari KPK dia lakukan perbuatan tercela. Justru ketika dia diminta untuk memimpin penegakan hukum secara adil dan beradab, dia mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Justru ketika dia diminta untuk jadi paling nggak wasit supaya pemilu itu jujur, justru dia intervensi keputusan-keputusan KPU kan itu intinya tuh. Tapi ini yang berat ya, yang karena apa ya defisit kepercayaan saya kira ya yang terjadi pada Pak Jokowi itu dan dari hari ke hari itu defisitnya itu semakin melebar. Yang artinya kemudian kita sering sebut sebagai public distrust. Tapi public Ya. distrustnya ini sekarang tidak hanya pada kebijakan kan biasanya berkaitan dengan public distrust terhadap kebijakan. Tapi ini public distrustnya khusus secara personal pada Pak Jokowi yang terjadi sekarang ini.
Nah itu menggumpal akhirnya pada pribadi beliau yang berkali-kali di FNN kita terangkan ada semacam authoritarian personality. Kan dulu dari tahun yang lalu kita bilang Pak Jokowi mending diperiksa secara psikologis tuh. Jangan memang dia di dalam dirinya ada authoritarian personality. Tapi sebelum diperiksa psikolog pun kita udah akhirnya dapat fakta-fakta itu kan. Bahwa Jokowi memang seorang tiran, seorang despot sebetulnya tuh dalam pengertian psikologi ya. Dan itu pembuktian itu kan dengan mudah kita lihat sekarang. Jokowi akhirnya merasa terganggu besar ketika Agus Raharjo harus mengatakan itu. Dia harus bantah langsung kan. Jadi itu artinya sebelumnya Kaisang juga bantah. Saya baca di koran. Nggak begitu. Buktikan bahwa Pak Jokowi Presiden itu pernah mengintervensi KPK dengan kasus Setnov yang diterangkan oleh Pak Agus itu. Itu juga menimbulkan kecurigaan publik. Bagaimana mungkin Kaisang ngerti soal-soal yang serumit itu kan? Itu artinya pembicaraan di meja makan keluarga Jokowi. Kira-kira begitu. Tinggal kita tunggu aja bocor halusnya Tempo lagi mengungkap hal itu kan. Jadi udah ada mau sekarang bukan lagi bocor halus, bocornya Bocor besar menganga ini. itu. Ya, ya. Ya. Ya, dan tapi kalau kemarin kan Pak Jokowi menyatakan membantah argumennya kan argumennya membantah Pak Agus katanya bagaimana kasusnya diteruskan karena ada pernyataan-pernyataan dia sebelumnya untuk Setnov agar patuh pada hukum dan kedua ternyata kemudian kasus itu juga berlanjut dan kemudian Pak Setnov juga sudah dihukum cukup berat 15 tahun. Tapi kan orang juga tahu bahwa itu bisa terjadi karena Undang-Undang KPK pada waktu itu belum direvisi dan KPK pada waktu tidak diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atau SP3 gitu. Setelah diubah sekarang kan jadi berantakan. Gitu. Kekuasaan itu tidak dinilai berdasarkan akibatnya, tapi berdasarkan intensinya. Jokowi Nah, berintensi dan intensi itu yang ditangkap oleh Agus dan mungkin Agus merasa enggak, gue enggak mau terima itu kan. Tapi kalau orangnya kalau bukan Agus misalnya pasti jalan kan. Eh, Perintah Pak Jokowi itu kan. Jadi ini cuma soal ketika KPK itu pada waktu itu masih kokoh integritasnya tuh. Dan akhirnya Jokowi tahu sialan nih nggak efektif gue rubah undang-undangnya kan. Dan itu makin lengkap kan. Kalau Jokowi bilang iya tapi kan akhirnya dihukum iya. Justru karena itu Jokowi menambahkan poin baru bahwa KPK itu mesti ada di bawah eksekutif. KPK itu mesti jadi bagian peralatan presiden sehingga lebih mudah diarahkan. Itu yang kemudian terjadi pada Firly segala macam tuh. Jadi keadaan-keadaan ini yang kita duga dari awal Jokowi mempersiapkan semua cara untuk mengendalikan semua institusi yang harusnya dia hormati itu. ya, ya, ya. Oke. Nah, kan kemarin kita mendorong Pak Firly untuk mulai buka suara juga begitu ya. Dan sekarang ini Pak Firly juga rumahnya udah mulai kalau istilah sekarang spill dikit-dikit gitu ya. Dia soal intervensi. Dia menyatakan bahwa ya enggak jangan jadi ketua KPK kalau tidak kuat dengan intervensi. Artinya kan dia mengakui bahwa memang itu ada intervensi. Tapi sayangnya begini, orang seperti Firly juga publik sudah nggak kadung nggak percaya lagi gitu. Jadi apapun yang diomongin orang nggak percaya. Tapi saya kira sebenarnya kita beri kesempatan loh ya Pak Firly untuk bicara gitu, untuk buka-bukaan. Ya semacam ini kan ada kalau di mekanisme kita apa justice kolaborator gitu ya, Bung Rocky. Iya, Firly ada di dalam kasus, tetapi kita tahu Firly juga menyimpan banyak kasus, termasuk kasus yang kira-kira diperintahkan oleh Jokowi kan. Nah Dan ya, tetap Firly itu adalah bawahannya Jokowi setelah hmm. undang-undang KPK itu dimanipulasi demi kepentingan Jokowi kan. Jadi Firly pasti dia menyimpan banyak hal juga. Mungkin istana dia tahu apa yang terjadi di situ, money laundering dia tahu, atau bahkan dia tahu lembaga-lembaga lain yang mungkin juga lembaga dia sendiri kepolisian itu macam-macam. Jadi saya kira Villa juga nunggu momentum untuk jadi justice collaborator atau jadi deep throat sebagai pembocor keadaan itu di dalam kasus All the President Man misalnya di Watergate case itu. Tetapi kita mau lihat bagaimana orang akhirnya berani untuk mengucapkan perlahan-lahan. Bagaimana mungkin Mahfud MD berani ngeledek Gibran sekarang? Karena itu konsekuensinya panjang tuh. Jadi itu yang kita minta dulu, Bapak Mahfud speak up dong, supaya yang lain juga ikut. Nanti kita tinggal tunggu bagaimana Sri Mulyani datang ke publik. Dan saya kira udah mulai itu Sri Mulyani mulai kirim-kirim sinyal tuh. Oh ya, itu ada hal yang busuk di istana itu. Jadi something rotten in Denmark itu yang seringkali kita para apa namanya perbandingkan bahwa ada yang membusuk di Denmark itu dan itu yang kita anggap banyak brutus sebetulnya yang nanti mulai sadar untuk Ya, mengatakan ya. iya memang saya berkhianat. Kan itu dasarnya kan. Ya, ya, ya. Dan tapi saya kira sekarang justru mereka bisa mulai gantian. Kalau selama ini kan mereka yang di blackmail oleh Pak Jokowi ya, kepala-kepala ketua-ketua umum partai, para menteri itu kan banyak di blackmail dengan kasus-kasus ya, Sandra kasus yang sering banyak sebut. Jadi
seperti kemarin juga Hmm. saya bahas. Jadi kalau mereka memberi sinyal sekarang kepada Pak Jokowi, jadi I know what you did last summer, nah begitu udah mulai deh, dia mesti boleh tambah kalang kabut tuh kalau ada yang berani bilang begitu. Ya, kita tunggu itu tuh. Dan saya menduga bahwa PPATK juga akan bicara akhirnya. Hmm. Atau misalnya lembaga penjamin, apa namanya itu, Apa LP itu? ya. Simpanan, jamin simpanan atau apa? Atau Ya, LPR? LPS itu kan kan banyak hal yang sebetulnya pengangkatan-pengangkatan itu juga di dalamnya kita menduga ada fraud di situ tuh. Hmm. Ada sogok menyogok, ada hal yang buruk secara hukum kan. Jadi BPK juga bahkan bisa kita tunggu karena BPK dulu pernah juga memberi sinyal bahwa ya ada yang kita tahu tapi belum bisa kita bongkar sekarang kan. Jadi itu intinya tuh, dan Jokowi mesti siap-siap setiap hari eh, rapat dengan tim yang makin lama makin kecil di istana tuh. Ya, ya. Dan Dan saya kira mulai kita, ya, kita ya. kasih saran aja Pak Firly, mulai kalau mau bocoran dan kemudian publik percaya itu adalah bongkar kenapa kasus yang dilaporkan Ubaidah Badrun berkaitan dengan Kaisang dan Gibran sampai sekarang Nah, belum itu dia. lanjutin, lanjutin gitu ya. Ya paling nggak itu tuh. Dan Gen Z ingin tahu, mahasiswa ingin tahu, penggiat anti korupsi ingin tahu kenapa kasus itu sampai sekarang dianggap non case. Padahal itu Ubadillah itu sampai sekarang di di ya dipersekusi, Hmm. dijelek-jelekin, bahkan diancam secara akademis segala macam tuh. Jadi kita mau lihat bagaimana Firly itu paling nggak dalam kasus Ubadillah itu fair sedikit lah, kasih tahu kenapa kasus pelaporan Ubadillah terhadap potensi atau dugaan atau hipotesa akademis bahwa anak-anak Jokowi itu terlibat dalam money laundering tidak mau diproses kan itu dasar. Hmm. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu satu waktu akan mengganggu moralnya Firly, walaupun moralnya udah defisit, tapi orang masih anggap oke ya ini kesempatan terakhir Anda untuk ucapkanlah apa yang Anda tahu tentang permainan-permainan hukum atau penyelundupan hukum atau ancaman-ancaman atau intervensi istana dalam hal ini Jokowi ke KPK. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Jadi I know what you Ya, did last summer ya. Thank you. paling Oh, jelas sorry. sangat.